disciples, transforming lives. Toxic love itu dapat merusak hubungan, merusak pernikahan. Bagi yang melakukan, mereka itu nggak melihat ini sebagai perilaku toksik, tapi menganggapnya sebagai cinta. Orang yang menerimanya, walaupun itu memberikan pengaruh negatif terhadap dirinya, tapi mereka melihat bahwa ya memang mungkin cinta itu seperti ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini saya excited sekali, saya ingin membagikan sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini yang salah satu yang Tuhan mau uji dalam hidup ini adalah apakah kita bisa mengasihi. Saya hari ini masih di bulan Februari, saya akan banyak bicara mengenai hubungan, saudara. Dan saya memberikan topik atau judul firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini adalah toxic love atau cinta beracun. Apa itu toxic love? Toxic love adalah perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atas nama cinta di dalam sebuah hubungan. Tapi perilaku-perilaku dan kebiasaan-kebiasaan ini bisa berdampak negatif atau bisa berdampak buruk bagi kesehatan emosional. Bahkan bisa jadi kesehatan fisik seseorang. Toxic love ini merupakan kebiasaan atau perilaku yang dilakukan seseorang atas nama cinta, tetapi sebetulnya itu bukanlah cinta perilaku itu. Bahkan kenyataannya toxic love itu bisa membunuh hubungan, merusak hubungan, atau menghancurkan cinta di dalam sebuah hubungan. Saudara, nah toxic love ini bisa terjadi pada berbagai jenis hubungan. Ini bisa terjadi pada hubungan pertemanan, ini bisa terjadi pada hubungan keluarga, orang tua dengan anak. Khususnya ini biasa dilakukan atau biasa terjadi dalam hubungan suami istri di dalam pernikahan, saudara. Jadi toxic love itu dapat mempengaruhi seseorang secara negatif. Siapapun yang terpengaruhi oleh toxic love, itu biasanya kadangkala mereka nggak sadari bahwa itu telah memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan mereka. Di mana ujungnya mereka itu bisa merasa putus asa, sakit hati, trauma, bahkan depresi. Nah, saya katakan mengapa toxic love itu seringkali kita nggak sadari. Karena toxic love itu bertindak atas nama cinta. Seringkali perilaku toxic love itu bersembunyi di balik tirai yang namanya demi kebaikan atau karena aku cinta. Sehingga beberapa orang yang mengalami perilaku demikian, mereka tanpa sadar mereka membodohi diri mereka sambil berkata, oh mungkin orang itu melakukannya ya karena dia itu cinta, ya dia itu perhatian, dia itu protektif. Sehingga ini bisa berbahaya saudara. Faktanya saudara, di dalam sebuah hubungan, toxic love itu seringkali bertindak berdasarkan rasa nggak aman atau ketidakdewasaan dan egoisme atau sikap mementingkan diri sendiri. Saudara, nah beberapa orang yang pernah mengalami toxic love dari orang tuanya, ya karena mereka itu tumbuh dengan perilaku ini, sehingga mereka itu mengasosiasikan toxic love itu dengan cinta. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka besar, dewasa dan masuk dalam pernikahan, mereka melihat bahwa perilaku-perilaku cinta beracun ini sebagai hal yang normal dalam hubungan percintaan atau hubungan suami istri. Dan ini bisa merusak hubungan. Ternyata ketika dijalani, mereka menjadi sakit hati, ada trauma, ada kepahitan, dan itu merusak cinta dalam sebuah hubungan. Jadi inilah bahayanya. Kita bisa menjadi nggak sadar bahwa dalam hubungan kita ini melakukan perilaku-perilaku toxic love atas nama cinta, yang mana sebetulnya itu bukanlah cinta tapi perilaku toksik. Ya, di sisi lain orang yang menerima perlakuan tersebut nggak sadar bahwa itu bisa mempengaruhi
diri mereka secara negatif. Jadi ini bahayanya. Bagi yang melakukan, ya mereka itu nggak melihat ini sebagai perilaku toksik, tapi menganggapnya sebagai cinta. Orang yang menerimanya, walaupun itu memberikan pengaruh negatif terhadap dirinya, tapi mereka melihat bahwa, oh mungkin ini normal, mungkin ini sesuatu yang ya memang mungkin cinta, itu seperti ini. Toxic love itu dapat merusak hubungan, merusak pernikahan. Nah sekarang kita bahas, saya membatasi ada 4 perilaku toxic love yang dilakukan seringkali oleh pasangan suami istri, yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pernikahan. Dan 4 toxic love ini berbahaya dan bisa menghancurkan sebuah hubungan di dalam pernikahan. Yang pertama saudara, toxic love menuntut dengan egois. Saya ulangi, toxic love menuntut dengan egois. Saudara, dalam sebuah hubungan pernikahan, saudara, kita seringkali tidak bisa pungkiri bahwa kita akan bertemu dengan perbedaan. Kita akan bertemu dengan kekurangan pasangan. Kita akan bertemu dengan kelemahan pasangan. Kita akan bertemu dengan harapan-harapan kita terhadap pasangan yang tidak menjadi kenyataan. Nah, seringkali ketika kita bertemu dengan hal-hal tersebut, hal itu akan memicu sebuah konflik di dalam pernikahan kita. Nah, konflik itu adalah sebuah jalan di mana konflik itu kalau ditangani dengan sehat, dengan baik, itu adalah sebuah jalan di mana pasangan suami istri itu saling memahami satu sama lain dan saling menyesuaikan diri satu sama lain. Tapi sayangnya sayangnya banyak pasangan suami istri ketika mereka mengalami yang namanya konflik, mereka itu tidak saling memahami dan saling menyesuaikan diri, tapi ujungnya mereka itu menjadi frustasi. Ya, konflik itu harusnya membuat kita itu saling memahami dan saling menyesuaikan diri. Itu yang namanya kompromi. Saudara, di dalam kompromi itu kita ini menyesuaikan diri. Kita mengalami adjustment, kita saling memahami pasangan. Ada hal-hal tertentu yang gak bisa dipaksakan. Ya, lalu kita menurunkan standar, kita ini kompromi satu sama lain. Tapi seringkali ini yang terjadi. Banyak pasangan suami istri, konflik itu tidak membawa kepada kompromi, tidak membawa kepada saling memahami dan menyesuaikan. Yang ada konflik itu membuat frustasi pasangan. Dan apa yang terjadi ketika pasangan itu frustasi? Ini yang terjadi. Saudara, entahkah dia suami atau entahkah dia istri, dia akan membuat tuntutan yang egois. Jadi saudara, reaksi alami, insting kita ketika kita ini frustasi terhadap pasangan kita, ketemu sama perbedaan, ketemu sama harapan yang tidak menjadi kenyataan, ketemu sama kekurangan dan kelemahan pasangan, apalagi ketemu sama kesalahan pasangan, kita menjadi frustasi. Ya, terjadi konflik dan kita menjadi frustasi. Konflik itu bukannya selesai dengan saling memahami, tapi menjadi frustasi. Dan reaksi alamiah, insting kita ketika kita frustasi adalah kita membuat tuntutan yang egois terhadap pasangan. Saudara. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang menuntut pasangan secara egois, dan kalau itu dilakukan secara berulang-ulang di dalam hubungan itu, maka itu bisa jadi menjadi sebuah perilaku yang abusive. Itu menjadi toxic love. Menuntut dengan egois. Dan orang yang menuntut pasangannya secara egois, ini yang terjadi. Ia bukannya mendapatkan apa yang dia mau, tapi justru ia mendapatkan reaksi yang sebaliknya. Pasangannya menjadi apa saudara? Yang dituntut itu juga menjadi frustasi, menjadi marah, menjadi pahit, dan mengeluarkan reaksi yang sebaliknya. Dan semakin Anda menerima reaksi yang sebaliknya, semakin Anda akan jauh dari apa yang Anda harapkan. Jadi, bolehkah kita ini punya permintaan kepada pasangan? Sangat boleh. Tapi dengan membuat tuntutan yang egois,
itu bukan caranya. Karena apa? Karena justru reaksi yang sebaliknya yang Anda terima, dan semakin Anda jauh dari apa yang Anda harapkan. Nah, tanda yang terlihat dari toxic love itu adalah ini, saudara. Salah satu pihak itu mengontrol pihak yang lain dengan tuntutan-tuntutan yang egois. Ya, seseorang akan memaksakan kehendaknya terhadap hidup yang dijalani oleh orang lain. Seseorang akan memaksakan, pasangan akan memaksakan kehendaknya terhadap hidup yang Anda jalani. Dan apapun yang Anda lakukan, itu harus melalui persetujuan atau perintah dari pasangan. Walaupun mungkin keinginan itu nggak sejalan. Nah, kalau Anda mengalami ini, mungkin Anda sedang mengalami perilaku yang toksik dari pasangan, saudara. Dan orang yang melakukan perilaku toxic love, kemungkinan akan mengutarakan kalimat yang membuat Anda harus menuruti kemauannya. Biasanya, dia akan berkata, aku bersikap seperti ini karena aku sayang sama kamu. Lalu, atau kalau Anda nggak menurutinya, pasangan Anda akan ngomong begini, ya kamu nggak sayang sama aku. Dan ini membuat Anda mau nggak mau harus menuruti keinginannya. Dan keinginannya itu adalah sebuah tuntutan-tuntutan yang egois. Saudara, nah mari kita buka firman Tuhan. Saudara, 1 Korintus 13 ayat 5b, bagian yang kedua. Kita baca aja secara utuh. Saudara, ia atau kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, kita akan membahas semua poin-poin itu dari satu ayat ini, 1 Korintus 13 ayat 5. Tapi coba perhatikan di poin pertama, kita perhatikan kata-kata tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, 1 Korintus 13 ayat 5b. Ya, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan seperti ini. Kasih, ia tidak memaksa atau menuntut orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Jadi kasih itu tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Versi New Living Translation dikatakan, it does not demand its own way. Kasih tidak menuntut caranya sendiri. Versi ESV dikatakan, it does not insist on its own way. Insist itu tidak memaksakan caranya sendiri. Jadi di ayat-ayat yang kita baca dikatakan bahwa kasih itu tidak menuntut, kasih itu tidak memaksa. Love does not demand its own way. Saudara, toxic love itu always demand its own way. Demanding, saudara. Toxic love itu demanding, menuntut, memaksa. Saudara, ada beberapa alasan mengapa seseorang itu bisa berperilaku toxic love di dalam sebuah pernikahan. Mengapa seseorang itu punya kecenderungan menuntut pasangannya. Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama adalah punya mindset yang salah tentang tujuan pernikahan. Saya ulangi, punya mindset yang salah tentang tujuan pernikahan. Ya, yaitu apa saudara? Banyak orang memasuki pernikahan dengan tujuan supaya bahagia atau mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang tujuan menikahnya adalah menikah untuk bisa bahagia. Nah, saudara, sayangnya kebahagiaan itu nggak bisa dijadikan tujuan pernikahan. Kenapa saudara? Ada dua alasan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu justru diperoleh saat kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kesenangan. Ini yang dinamakan paradoks kebahagiaan. Ya, alasan kedua karena kalau kita menjadikan kebahagiaan itu alasan utama atau tujuan utama, kita ini akan menjadi egois dan mengabaikan kebahagiaan orang lain. Jadi tujuan pernikahan itu nggak boleh untuk bahagia. Justru Anda itu harus menikah dengan bahagia.
Anda sudah bahagia dulu, sudah penuh dulu, sudah utuh dulu, baru Anda menikah. Kalau Anda nggak bahagia lalu Anda menikah dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan, saudara, Anda akan mengalami yang namanya paradoks. Karena apa? Saudara, karena kebahagiaan itu justru diperoleh saat kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kesenangan. Dan kalau kita melihat kebahagiaan sebagai tujuan utama, kita ini akan cenderung mengabaikan kebahagiaan orang lain dan menjadi egois. Itu namanya paradoks kebahagiaan, saudara. Ya, saudara, jadi begini. Ada kebahagiaan yang tahan lama dan ada kebahagiaan sesaat. Kebahagiaan sesaat itu begini. Ketika Anda misalnya pergi ke tempat, Anda berlibur ke tempat yang menyenangkan, Anda melakukan aktivitas-aktivitas yang Anda sukai, Anda mungkin menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang Anda sukai, Anda mungkin berlibur ke Bali, Anda mungkin melakukan olahraga yang menyenangkan, ya, Anda mungkin main game. Saudara, itu adalah emosi bahagia yang Anda peroleh ketika Anda melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tapi itu nggak bertahan lama, itu cuma sesaat. Sementara kebahagiaan yang tahan lama, biasanya orang sebut sebagai kebahagiaan klasik, yaitu Anda mendapatkan kebahagiaan batin, itu justru tidak diperoleh dengan Anda mengejar hal-hal yang hal-hal yang menyenangkan. Tapi itu kebahagiaan itu muncul karena apa, saudara? Karena Anda mencapai nilai-nilai yang luhur di dalam hidup ini. Saudara, nilai-nilai yang luhur itu adalah karakter. Nilai-nilai yang luhur itu bicara soal keadilan, kedamaian, kebijaksanaan. Saudara, kebajikan. Ya, dan biasanya itu Anda peroleh karena apa? Ada proses yang panjang di dalam kehidupan ini yang melibatkan perjuangan dan penderitaan. Ya, dan ketika Anda mencapainya, Anda itu merasa bahagia, fulfill. Jadi lebih kepada nilai-nilai yang luhur yang Anda peroleh di dalam hidup ini. Bukan semata-mata Anda melakukan hal-hal yang menyenangkan, itu cuma emosi sesaat. Saudara. Nah, contohnya dalam pernikahan, ada pasangan suami istri bernama Budi dan Rani. Budi ini kesukaannya itu sama dengan istrinya, yaitu pergi berlibur ke tempat-tempat, berlibur berdua. Nah, masalahnya Budi itu seorang petualang sejati. Budi itu bisa dikasih bawa uang sedikit dan ransel, dia itu bisa hidup di pegunungan, cuman gelar kemah, tenda begitu ya, di alam terbuka. Sementara istrinya itu tipe liburannya adalah suka menikmati sesuatu yang classy, suka menikmati pelayanan yang ramah dari hotel-hotel yang bagus. Nah, apa yang terjadi? Satu kali mereka berdua pengen liburan, saudara. Nah, karena suaminya petualang, diajaklah berkemah, saudara. Sekalipun mereka itu menikmati kebersamaan, tapi istrinya menjadi tertekan karena apa? Tidur di tempat terbuka, banyak nyamuk, banyak binatang. Jadi frustasi, akhirnya konflik terjadi. Saudara, dan mereka, saudara, tidak mendapatkan kebahagiaan yang mereka cari. Karena terjadi pertengkaran yang hebat, saudara. Nah, jadi Budi dan Rani sama-sama ingin bahagia. Dan sama-sama menyukai kebersamaan. Tapi saat kebahagiaan diri sendiri menjadi tujuan utama yang ingin dicapai, hasilnya berantakan. Karena apa? Keinginan tiap orang itu beda. Dan kadang itu saling bertentangan. Nah, inilah yang terjadi ketika kita itu ingin bahagia, masuk dalam pernikahan, ternyata ada sebuah tuntutan untuk dibahagiakan oleh pasangan. Dan itu justru membawa atau menjadi bumerang di dalam sebuah hubungan. Dan ujungnya adalah kekecewaan. Ya, kenapa orang menuntut? Karena punya mindset yang salah tentang tujuan pernikahan. Yang kedua, saudara, kenapa orang menuntut? Karena mereka berusaha mengubah pasangan. Ya,
Saya ulangi kembali, ketika Anda masuk dalam sebuah hubungan, Anda akan ketemu dengan apa saudara? Ketemu dengan perbedaan, ketemu dengan kekurangan, ketemu dengan kesalahan ataupun kelemahan pasangan. Lalu konflik terjadi. Harusnya konflik itu bagus. Kita nggak mungkin berharap nggak ada konflik dalam pernikahan. Tapi konflik itu justru bisa berguna untuk Anda bisa saling memahami dan ujungnya kompromi. Saling menyesuaikan diri satu sama lain. Tapi yang sering terjadi, konflik itu mengarah kepada frustasi. Saudara, frustasi lihat pasangannya, frustasi lihat perbedaan, frustasi lihat harapan gak menjadi kenyataan, frustasi lihat pasangannya itu gak sesuai apa yang dia harapkan. Lalu apa yang terjadi? Rasa frustasi itu dia tumpahkan dalam sebuah usaha untuk mengubah pasangan. Ya, dan ketika pasangan itu berusaha mengubah pasangannya, ketika seseorang berusaha mengubah pasangannya, ia mulai melancarkan tuntutan demi tuntutan yang egois. Saudara. Nah, padahal saudara, menuntut itu sebetulnya penolakan. Tuntutan yang egois itu sebetulnya penolakan. Kenapa? Karena ketika seseorang menuntut dengan egois, sebetulnya begini loh bunyinya. Berubahlah. Aku mau kamu berubah. Kalau engkau nggak berubah, aku menolakmu. Itulah sebabnya dia akan menuntut sampai terjadi sesuatu. Jadi penolakan. Sementara dasar pernikahan adalah penerimaan Bapak Ibu. Ya, dasar daripada keluarga atau dasar dari pernikahan adalah saling menerima. Di mana kedua insan, kedua mempelai saling menerima pasangan masing-masing. Lalu diikuti menjadi apa? Dua keluarga besar saling menerima. Ketika pasangan suami istri bercerai, apa yang terjadi? Mereka saling menolak satu sama lain. Dan ketika mereka saling menolak satu sama lain, dua keluarga besar juga ikut bercerai, saling menolak satu sama lain. Ya, keluarga pria dan keluarga wanita itu saling menolak satu sama lain. Saudara. Nah, jadi dasar keluarga atau dasar pernikahan adalah saling menerima atau penerimaan. Maksudnya apa menerima? Penerimaan atau saling menerima. Yang pertama saling menerima apa saudara? Kekurangan, bukan cuma kelebihan yang kita terima, tapi kita juga menerima kekurangan pasangan, katakan amin. Jadi menerima itu artinya, saudara, Anda berkonsentrasi kepada kelebihannya, dan Anda tidak membesar-besarkan kekurangannya. Anda menerima bukan hanya kelebihan, tapi juga kekurangannya. Tapi ini yang terjadi dalam pernikahan, bukannya saling menerima satu sama lain, mereka ingin mengubah satu sama lain. Jadi ada pasangan suami istri bukannya saling menerima, tapi saling berusaha mengubah satu sama lain. Saudara, menerima apa lagi? Bukan hanya menerima kekurangan, tapi juga menerima perbedaan. Pria dan wanita, suami dan istri itu banyak perbedaannya, makanya harus saling menerima. Bukan saling mengubah pasangan. Ada istri-istri yang komplain. Aku ini jengkel, frustasi dengan suamiku. Kenapa suamiku gak bisa ngerti perasaanku? Kenapa suamiku gak ngerti perasaan wanita? Lalu dia berusaha mengubah pasangannya untuk bisa mengerti perasaan wanita 100%. Saudara, pasangan Anda, hai istri-istri, pasangan Anda itu pria. Kalau Anda berusaha mengubah pasangan Anda mengerti 100% jalan pikiran dan perasaannya wanita, berarti Anda sedang mengubah pasangan Anda atau suami Anda jadi perempuan. Gak bisa. Ada suami-suami komplain, istriku ini kok gak mikir, kok gak pakai logika, istriku ini gak ada otak. Hati-hati saudara. Ya jangan ngomong istriku gak ada otak. Karena apa? Karena istri Anda memilih Anda. Gitu ya. Berarti kalau istri Anda gak punya otak, berarti ketika dia memilih Anda,
dia memilih Anda berdasarkan tidak ada otaknya itu, saudara. Anyway, kok nggak pernah pakai logika, nggak pernah pakai otak, otaknya nggak pernah dipakai. Saudara, kenapa? Karena memang wanita itu memang kecenderungannya dia perasaannya itu lebih menonjol. Kalau kita ini berusaha untuk mengubah istri kita menjadi seperti pria, jangan-jangan Anda berusaha mengubah pasangan Anda jadi pria. Dan kalau misalnya Anda menikah seorang wanita yang ngerti semua jalan pikirannya suami, jangan-jangan Anda nggak menikah sama pria. Anda nggak menikah sama wanita, tapi menikah sama pria. Jadi perbedaan itu besar sekali. Banyak sekali pria dan wanita itu banyak sekali perbedaannya. Nah, perbedaan itu bukan untuk ditolak, tapi diterima. Banyak pasangan justru malah saling mengubah pasangan. Berusaha mengubah pasangan bukannya menerima. Saudara. Jadi gimana solusinya, saudara? Bagaimana solusinya? Di dalam pernikahan, yang pertama, saudara, saling menerima. Terima dulu pasangan. Kalau Anda melihat bahwa ketemu dengan kekurangan, ketemu dengan kepribadian yang mungkin gak ideal bagi Anda. Kepribadian pasanganku ini kok begini sih? Atau perilaku-perilaku pasangan yang mungkin gak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Yang pertama-tama adalah terima dulu apa adanya pasangan Anda. Yaitu dia kepribadiannya yaitu. Ya mungkin dia itu orangnya sanguins. Beberapa kelemahan orang sanguins itu mungkin ceroboh atau teledor. Ya mungkin dia itu memang pragmatis. Pragmatis punya banyak kelebihan, tapi beberapa kelemahannya itu mungkin dia itu cenderung lebih banyak berpikir. Gitu ya. Jadi sedikit lebih lambat. Tapi Anda nggak bisa mungkin dealing, lalu Anda, aduh kok begini. Mungkin pasangan Anda kurang inisiatif karena mungkin dari kepribadian dia. Mungkin kepribadian dia ini apa saudara? Cermat, teliti sekali. Mungkin Anda merasa jengkel karena banyak hal itu karena ada kekurangan di dalam kepribadiannya. Jadi banyak hal itu mungkin mikir dulu terlampau overthinking. Mungkin pasangan Anda itu dominan. Ya kadang kalau orang dominan pengen segala sesuatu yang cepat. Mungkin kurang empati. Mungkin Anda jengkel dengan perilaku-perilaku seperti itu. Ada kekurangan-kekurangan yang Anda mungkin dapati di dalam kepribadian pasangan. Jangan berusaha mengubah pasangan. Ganti kepribadian, gak bisa. Atau dibandingkan dengan pasangan suami istri yang lain, dengan pasangannya orang lain. Gak bisa. Yang pertama-tama adalah embrace dulu. Terima dulu apa adanya. Ya itulah pasanganmu. Dengan keunikan kepribadiannya. Ya gak ada kepribadian yang sempurna. Ya semua kepribadian itu baik, bagus. Ya ada kelebihannya, tapi juga termasuk ada kelemahannya, ada kekurangannya. Terima dulu. Ketika seseorang itu merasa diterima, dia akan bahagia. Dan orang yang bahagia itu akan berusaha untuk berubah. Saudara. Jadi semakin Anda menuntut, semakin gak berubah. Saudara. Yang kedua saudara, ubahlah diri Anda. Bisakah kepribadian berubah? Bisakah temperamen berubah? Bisakah karakter berubah? Saudara, mungkin Anda akan mendapati itu sulit. Nah, cara yang Anda harus lakukan adalah ubah diri Anda. Ketika Anda mengubah diri Anda, lalu pasangan Anda melihat diri Anda berubah, maka dari situ pasangan bisa melihat bahwa oh ternyata bisa ya orang itu berubah. Yang kami sarankan adalah bertumbuhlah di dalam Tuhan, bertumbuhlah menjadi dewasa di dalam Kristus. Seiring dengan pertumbuhan rohani itu, banyak karakter-karakter yang kurang baik itu akan mengalami perubahan. Jadi ketika Anda fokus kepada pertumbuhan pribadi, ketika Anda berubah, pasangan Anda melihat bahwa ternyata bisa ya berubah. Dan pasangan Anda akan berubah. Yang ketiga saudara, buat kesepakatan bersama. Saudara,
Mungkin banyak orang bertanya, Pastor Fuji, di dalam pernikahan masa nggak boleh mengajukan permintaan atau punya harapan kepada pasangan? Sangat boleh. Tapi yang menjadi toxic love itu adalah menuntut dengan egois. Menuntut itu bicara soal penolakan. Nah, jadi yang ketiga adalah buat persetujuan bersama. Ajukan permintaan-permintaan, ya, ajukan permohonan, bicarakan baik-baik dengan Anda mempertimbangkan perasaan dari pasangan. Gimana menurut papa? Gimana menurut mama? Gimana menurutmu? Kalau aku minta begini gimana menurutmu? Jadi Anda memberikan ruang untuk jawaban tidak. Tapi kalau menuntut itu nggak ada ruang. Pokoknya kamu harus berubah. Kamu harus lakukan apa yang aku mau. Kalau nggak aku menolakmu. Itu tuntutan. Tapi kalau permintaan Anda memberikan ruang untuk jawaban tidak. Terus Pastor Fuji, bagaimana kalau suamiku ini atau istriku ini menjawab tidak? Atau tidak memperlihatkan perubahan yang berarti? Ingat, terima dulu. Yang kedua, drop dulu permintaannya. Drop permintaan tersebut. Jangan menuntut. Drop permintaan tersebut. Sesuaikan diri Anda dengan jawaban tidak pasangan. Nah, ketika Anda membicarakan itu, sampailah kepada persetujuan bersama. Kesepakatan bersama. Misalnya tentang Anda ingin suami Anda itu terlibat di dalam apa? Untuk mengurus kebersihan rumah misalnya. Gitu ya. Ajukan permintaan, gimana pendapatnya, capailah kesepakatan bersama. Berikan ruang untuk jawaban tidak. Jadi itu yang terjadi. Nah, ketika apa maksudnya kesepakatan bersama? Di mana kedua belah pihak itu ketika menyetujui sesuatu itu dua-duanya sama-sama antusias di dalam menjalankannya. Tapi kalau memaksa itu artinya apa? Salah satu pihak itu terpaksa dan menderita sengsara ketika menjalankannya. Nah, itu bukan kesepakatan bersama, itu pemaksaan, saudara. Ya, ada orang sepakat ya, jalan yang satunya antusias, yang satunya menderita. Bukan itu, saudara. Jadi, toxic love yang pertama adalah menuntut dengan egois. Sedangkan kasih atau cinta itu tidak memaksakan kemauannya. Tidak memaksakan kepentingannya diri sendiri. Ada amin, saudara? Yang kedua, dengan cepat, saudara. Perilaku toxic love yang kedua. Toxic love mengkritik dan menghina. Mari kita baca firman Tuhan ya, 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Tapi kita baca bagian pertama atau bagian A. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Kasih tidak kasar. Versi mudah dibaca, kasih itu tidak kasar. Versi New King James dikatakan, love does not behave rudely. Tidak berperilaku kasar. Versi Amplified Bible, love, it is not rude. Love is not rude. Kasar, rude. Saya coba buka arti kata kasar menurut dictionary, menurut Longman Dictionary of Contemporary English dikatakan begini. Rude itu diartikan sebagai begini. Speaking or behaving in a way that is not polite and is likely to offend and annoy people. Yaitu saya artikan dalam bahasa Indonesia, kasar itu artinya rude, itu artinya berbicara atau berperilaku dengan cara yang tidak sopan dan cenderung menyinggung atau mengganggu orang lain. Itu namanya kasar. Nah, toxic love itu mengkritik dan menghina. Maksudnya apa? Saudara, toxic love itu mengkritik dengan tidak sopan.
dan menghina. Jadi mengkritik dengan tidak sopan itu beda dengan kritikan atau keluhan yang biasa. Nah, kritik yang dimaksud di sini, kritik yang tidak sopan di sini adalah bukan sekedar kritik atau keluhan biasa, tapi ini adalah sebuah serangan terhadap kepribadian. Jadi kalau keluhan biasa itu biasanya ditujukan terhadap sesuatu atau terhadap perbuatan atau perilaku tertentu. Mengeluh gitu ya. Ya itu adalah keluhan dan kritik. Ya terhadap sesuatu atau perilaku tertentu. Tapi kalau kritikan yang tidak sopan itu sudah menyerang kepribadian. Saya kasih contoh. Ya, kritik yang biasa itu begini. Ya, seorang istri mengeluh terhadap suaminya begini. Aku udah capek-capek beresin kamar, kok kamu berantakin sih? Nah, ini keluhan atau kritik biasa. Tapi kalau kritik yang tidak sopan itu sudah ada label. Dasar egois. Dasar jorok. Kamu gak peduli. Aku udah capek-capek beresin, kamu egois. Dasar jorok. Gitu ya. Aku udah beresin, diberantakin lagi. Nah ini kritikan yang tidak sopan karena sudah menyerang kepribadian, sudah ada label di situ. Nah hinaan, menghina itu apa saudara? Nah kritik yang gak sopan kalau dilakukan berulang-ulang itu akan meningkat menjadi sindiran dan hinaan. Ya. Nah hinaan itu muncul karena seseorang itu merasa lebih baik dari pasangannya. Hinaan itu muncul karena seseorang itu sudah gak lagi respect terhadap pasangannya. Langsung menghina. Jadi kalau hinaan itu terjadi, itu biasanya sudah hal-hal positif tentang pasangan hilang semua. Gitu ya, contohnya dalam kasus kamar berantakan tadi. Ya, kalau kritik biasa itu begini, kalau kritik atau keluhan biasa, aku udah capek-capek beresin kamar kok kamu, kok kamu berantakin sih. Nah kalau kritikan yang tidak sopan, seperti tadi dikatakan dasar egois. Aku udah capek-capek begini, kamu gak peduli ya. Aku udah capek-capek beresin kamar, kamu kok berantakin. Nah ini sudah ada label, itu kritikan yang gak sopan. Tapi kalau hinaan itu meningkat dengan apa saudara? Dengan eskalasinya meningkat, saudara. Jadi kalau hinaan itu sudah, kata-katanya sudah begini. Punya kamar berantakan gini, gua itu kayak tidur sama babi tit. Udah muncul kata-kata hinaan. Muncul kebun binatangnya. Gitu ya. Aku udah kayak tidur sama kerbau tit. Saudara. Nah, contoh kritik yang gak sopan. Ya kritik yang gak sopan itu sudah ada label. Dasar lelet, dasar gak tahu aturan, dasar cerewet, dasar egois, dasar jorok, dasar pemalas. Ada label. Ya, contoh hinaan, wah itu sudah keluar kata-kata kebun binatang. Satu kali di Manado saya pernah lihat ada seseorang marah. Ya, dengan kata-kata babi kamu, babi ngana, aduh. Ada seorang ayah pernah satu kali di pinggir jalan diangkat anaknya dia ngomong babi ngana, aduh. Untung anaknya nggak balas kalau aku babi, papa siapa? Kalau anaknya babi berarti bapaknya. Contoh hinaan, kelakuanmu udah kayak setan. Saudara, aduh saya geli, aduh nggak sanggup ngomong begini tapi saya ungkap deh gitu ya. Dipikir dong dasar nggak ada otak. Nah itu sudah hinaan saudara. Dari tadi bicara nggak didengar. Dasar tuli, aduh itu kalau orang Jawa lebih kasar lagi. Saya nggak bisa menerjemahkannya di sini. Dasar mulut comberan, cerewet banget sih. Suami bodoh, istri bodoh. Gitu aja gak bisa. Yang lebih kasar lagi, suami goblok. Istri goblok. Gitu ya. Dasar rakus. Ini badan atau gardusis kamling. Hati-hati saudara. Ini sudah kasar saudara. Ini sudah menghina.
Nah, ada banyak suami istri sebetulnya bisa gunakan kesempatan untuk mencintai, tapi di dalam hubungan mereka mengembangkan toxic love yang kedua. Mereka mengembangkan kritikan yang tidak sopan, sindiran, bahkan hinaan. Saudara. Nah, toxic love itu seringkali menggunakan alasan demi kebaikan. Pastor, saya lakukan itu karena apa? Kalau dia nggak ditegur, kalau nggak digituin, kalau gua nggak tegur, dia makin menjadi-jadi. Saudara, ada perbedaan antara menegur dengan menghina. Ada perbedaan antara menegur dengan menjadi kasar, rude, atau kasar. Kasih itu nggak kasar. Kasih itu menegur tapi kasih nggak kasar. Bedanya apa menegur dengan kasar? Menegur itu mengoreksi perilaku atau perbuatannya. Sedangkan kalau kasar itu mengkritik dan menghina kepribadiannya. Kalau anak Anda itu mencuri, ya mencuri alat tulis dari dari teman-temannya sekolah, atau mencuri uang Anda tegur perilaku anak Anda. Tapi jangan kasih label kepada anak Anda. Tegur. Papa mama marah. Kenapa? Karena kamu mencuri. Anak baik, anak good, anak papa mama itu enggak mencuri. Tegur perilakunya. Mencuri itu enggak baik. Jangan Anda ngomong kepada anak, dasar maling kamu. Nah, jadi beda antara menegur dengan kasar. Menegur itu mengoreksi perilaku dan perbuatannya. Tapi kasar itu memberikan label, menghina kepribadiannya. Saudara. Nah, seringkali banyak orang mengembangkan perilaku toxic love yang kedua. Karena apa? Karena mereka merasa kalau nggak ditegur nanti makin menjadi-jadi. Jadi toxic love itu seringkali bersembunyi di balik tirai alasan demi kebaikan. Padahal itu racun, saudara. Kalau Anda ingin suami Anda baca Alkitab, jangan ngomong di depan orang atau jangan ngomong di depan pemimpin rohani, jangan ngomong di depan pendeta. Pak, ini loh suami saya makin mirip sama setan, gak pernah mau baca Alkitab. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau ingin suami Anda itu bertobat, lebih sering ke gereja, jangan di depan pendeta Anda berkata, Pak pendeta tolong doakan rumah saya. Banyak setannya, begitu pendetanya sampai di rumah, ini Pak setannya. Dia tunjuk kepada suaminya, suami saya kayak setan. Doakan Pak. Suaminya sendiri, pasangannya sendiri disetan-setanin. Begitu pula suami terhadap istri. Ini berimbang ya. Kalau ingin istri Anda diet, jangan katakan di depan orang, Pak tolong doakan istri saya. Istri saya makin lama kayak gardu siskamling. Aduh, hati-hati. Ya hati-hati dengan label. Saudara, dalam pernikahan Anda akan mengetahui semua kelemahan kekurangan dari pasangan. Bahkan dalam pernikahan Anda akan mengetahui semua kebodohan-kebodohan pasangan. Jangan gunakan informasi tersebut untuk menghina atau merendahkan pasangan. Ketika Anda frustasi, jangan gunakan informasi tersebut untuk merendahkan pasangan. Jangan kasar. Love is not rude. Kasih itu tidak kasar. Bagaimana solusinya? Jadilah persuasif. Kalau Anda mengharapkan sesuatu kepada pasangan, jadilah persuasif. Jangan menghina. Kalau Anda ingin pasangan Anda lebih rapi, nggak berantakan, jangan menghina dasar jorok. Tapi jadilah persuasif. Ajukan permintaan dengan persuasif. Ingat tadi, buat kesepakatan bersama. Gimana baiknya? Ada amin? Yang ketiga, haleluya. Anda masih kuat bersama dengan saya? Toxic love yang ketiga adalah toxic love melampiaskan kemarahan. Katakan melampiaskan kemarahan. Kita baca ayat firman Tuhan ya, tetap di 1 Korintus 13 ayat 5, tapi sekarang kita baca bagian yang C, bagian yang ketiga. Dikatakan,
Ia tidak pemarah. Kasih tidak pemarah. Versi mudah dibaca, VMD dikatakan, kasih tidak kasar, tidak memikirkan diri sendiri, perhatikan, tidak mudah marah. Lingkari kata-kata, tidak mudah marah. Versi firman Allah yang hidup, FAYH, diterjemahkan sebagai kasih tidak pemarah dan tidak mudah tersinggung. Versi NIV dikatakan, it is not easily angered. Nggak mudah tersinggung, nggak mudah marah. Saudara. Nah, sekali lagi dalam hubungan pernikahan banyak hal dapat memicu konflik. Ya, banyak hal dapat memicu konflik. Konflik memberikan kesempatan kepada pasangan untuk saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Namun tidak jarang seringkali konflik itu disikapi dengan cara melampiaskan atau menyemburkan kemarahan. Nah, toxic love itu mengambil jalan menyemburkan dan melampiaskan kemarahan sebagai penyelesaian. Tapi banyak orang yang melakukan ini nggak menyadari bahwa perilaku ini sangatlah melukai dan merusak pernikahan. Loh Pastor Fuji, apakah nggak boleh marah? Enggak, saya nggak ngomong kita nggak boleh marah. Marah itu tidaklah dosa. Marah itu bukan dosa. Marah itu adalah salah satu emosi yang Tuhan berikan. Kita ini bisa gembira, bisa sedih, bisa apa? Bisa marah, bisa senang, bisa takut. Itu adalah emosi, salah satu emosi yang Tuhan berikan dalam diri kita. Tapi yang Alkitab katakan, saudara, apabila engkau marah, firman Tuhan ngomong begini, jangan berbuat dosa. Jadi marah itu bukan dosa, tapi marah bisa memimpin kita kepada dosa. Bisa jadi dosa marah itu. Saudara, kalau Anda marah melampiaskan kemarahan dengan cara yang melukai pasangan, nah itu jadi negatif. Kalau Anda menyemburkan kemarahan sambil Anda memukuli pasangan, nah itu jadi dosa. Saudara, nah marah itu boleh tapi jangan berbuat dosa. Nah toxic love itu mengambil jalan menyemburkan dan melampiaskan kemarahan sebagai penyelesaian. Saudara, dan yang perlu Anda waspadai, perilaku toxic love yang ketiga adalah melampiaskan dan menyemburkan kemarahan. Ya, atau meledakkan kemarahan. Seperti Coca-Cola yang Anda kocok lalu meledak, menyemburkan kemarahan. Meledakkan kemarahan, saudara. Nah sebenarnya kenapa sih kita ini menyemburkan kemarahan? Kenapa kita ini marah-marah? Ada 3 alasan kalau kita mau jujur. Yang pertama, kita melampiaskan kemarahan itu untuk menghukum orang lain, menghukum pasangan. Betul atau enggak? Ya, jadi ketika pasangan itu mungkin saudara mengungkapkan unek-unek dan sebagainya, lalu Anda menjadi mudah tersinggung, lalu Anda mengambil jalan menyemburkan kemarahan untuk menghukum pasangan. Jadi tujuan dari menyemburkan kemarahan itu bukan menjelaskan situasi yang ada, tapi untuk menghukum pasangan, saudara. Karena apa? Kamu telah menyebabkan aku jengkel, kamu harus bayar. Lalu Anda menyemburkan kemarahan ya untuk menghukumnya. Yang kedua, kita menyemburkan kemarahan untuk apa? Menyalahkan orang lain, betul nggak? Kita marah-marah untuk mencari atau untuk menyalahkan orang lain. Saudara, menemukan seseorang untuk disalahkan. Kita ini menyemburkan kemarahan untuk apa? Menemukan seseorang untuk disalahkan. Nah, toxic love itu selalu harus menemukan seseorang untuk disalahkan sebagai pelampiasan dari kemarahan. Yang ketiga saudara, untuk membela diri. Untuk menyamakan kedudukan, membela diri. Saudara, konflik itu bisa terselesaikan kalau dua belah pihak itu bisa menerima atau mendengarkan keluhan
atau isu yang diungkapkan. Nah, seringkali kita, khususnya pria, saudara, kadangkala ketika pasangan kita itu mengungkapkan unek-uneknya atau perasaannya tentang perilaku kita, para pria, para suami, seringkali suami nggak nyaman. Dan ketika nggak nyaman itu, saudara, seringkali kita ini menjadi apa, saudara? Kita menjadi defensif. Kita menjadi membela diri. Nah, sikap defensif dan membela diri ini nggak menyelesaikan konflik. Karena apa? Karena kita ini sibuk membela diri, lalu kita ungkapkan dengan menyemburkan kemarahan. Jadi kita nggak lagi membela perilaku kita, tapi kita ini membela perasaan-perasaan nggak nyaman kita. Lalu ketika kita menyemburkan kemarahan, kita ini membuat kedudukan seimbang. Ya, bukannya kita ini mendengar keluhan atau mengkoreksi diri, atau bahkan mungkin meminta maaf terhadap kesalahan kita, tapi kita marah-marah untuk menyamakan kedudukan. Sebetulnya kita ini, para pria mungkin, kita ini tahu kalau kita salah, tapi karena kita egois, egonya tinggi, kita nggak mau mengakui kesalahan, tapi kita malah menyerang orang lain dengan marah-marah. Menyemburkan orang lain, membuat kedudukan imbang atau sama. Ya, contoh ketika istri mengungkapkan, aku ini merasa kamu tidak mengasihiku. Aku ini kok merasa terluka karena perkataanmu. Aku kok merasa gak disayang. Suami bukannya mengakui, ya gimana mau sayang? Orang kamu gak hormat sama aku. Nah, jadi untuk menyamakan kedudukan, kita marah-marah sambil mengungkap kesalahan orang lain. Gitu ya. Aku kok gak merasa dihargai. Ketika suami ngomong sama istrinya, aku merasa gak dihargai karena kamu ambil keputusan di luar pertimbanganku. Aku kan kepala rumah tangga. Aku merasa gak dihargai ketika kamu ambil keputusan sepihak. Istrinya langsung emosi, bukannya mengakui atau mendengarkan pasangannya, ya, tapi menyemburkan kemarahan. Gimana aku bisa menghargai kamu sendiri orangnya lambat. Kamu sendiri orangnya gak hormati aku. Nah, jadi untuk menyamakan kedudukan, kita untuk menyamakan skor, kita ini menyalahkan pasangan kita. Marah-marah, menyemburkan kemarahan, saudara. Ya, saudara, kita ini seringkali sadar kesalahan kita, tapi kita ini seringkali nggak tahan untuk mendengar keluhan orang lain. Betul atau betul? Nah, seringkali kita ini berusaha defensif, membela diri. Nah, membela diri itu merusak. Sikap defensif ini nggak membawa kepada penyelesaian konflik, tapi malah memperbesar konflik. Karena di dalam sikap membela diri ini kita biasanya justru malah menyerang pasangan. Akhirnya isu yang seharusnya kita selesaikan, ya kita abaikan, kita malah bertengkar untuk hal-hal yang lain. Kita bertengkar karena kita mungkin tersinggung karena mungkin suami cara bicaranya marah-marah. Kita bertengkar dengan cara kita ini bicara. Kita bertengkar dengan tentang nada bicara dan sebagai akhirnya isu yang seharusnya diselesaikan menjadi merambat ke isu yang lain, saudara. Masalah beresin kamar yang tadi ya, ketika istri mengeluh begini, aku udah capek-capek beresin kamar kok kamu berantakin sih. Suami langsung menyemburkan kemarahan. Gak usah ngomong beresin kamar, tuh dapur tuh bersihin dulu. Nah, jadi untuk mengimbangkan kedudukan, saudara. Bukannya kita ini mendengar, tapi kita malah menyalahkan orang lain. Bagaimana supaya kita ini gak mudah tersinggung dan tidak cepat marah? Kita buka ayat yang sering kali kita baca, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
kalau kita suami, kalau kita istri itu menerapkan firman Tuhan ini, saudara, banyak konflik yang besar itu bisa diredakan, bisa ada penyelesaian. Firman Tuhan ngomong begini, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kalau Anda mau nggak mudah tersinggung atau nggak mau cepat marah, saudara, cepatlah mendengar dan lambatlah berkata-kata. Tapi kalau Anda balik, kalau Anda itu lebih cepat ngomong daripada mendengar, Anda akan punya kecenderungan cepat marah. Jadi lakukan dua hal yang pertama. Maka otomatis yang ketiga akan terjadi. Dua hal pertama itu apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kalau Anda lakukan ini, otomatis Anda akan lambat marah. Tapi kalau Anda lebih cepat ngomong daripada mendengar, otomatis Anda akan lebih cepat marah. Gitu ya. Jadi ketika pasangan Anda mengutarakan sebuah isu, mengutarakan perasaan, mengutarakan unek-uneknya tentang perilaku kita, ini yang kita lakukan. Kita ini malah mengumpulkan amunisi pembelaan untuk membuat kedudukan seimbang. Lalu kita semburkan dalam bentuk kemarahan. Jadi kita ini gak mendengar, ya kira-kira apa sih? Ya pasanganku ini ngomong, kita ini gak mendengar, tapi kita ini sibuk berpikir untuk apa? Membalas perkataannya. Kita ini sibuk mikir untuk ngumpulin amunisi. Ya, arti kata cepat mendengar itu shutdown dulu, dengarkan kata-katanya. Berikan afirmasi. Dia ngomong begini, oh kamu merasa begini ya? Oh kamu begini ya? Berikan afirmasi sebagai tanda Anda mendengarkan. Tapi seringkali kita ini kelihatannya mendengarkan, tapi Anda kumpulin amunisi. Setelah itu, saudara Anda semburkan dalam bentuk kemarahan. Jadi sebetulnya Anda itu gak mendengarkan, tapi Anda lebih cepat bicara. Ayo kita belajar. Saudara, dalam hal ini kita semua sama, kita semua murid untuk mengasihi. Saya bukan guru di dalam mengasihi. Saya pun masih perlu belajar dalam hubungan. Mari kita berkaca dari firman Tuhan, saudara. Jadi itu adalah toxic love. Yang terakhir, haleluya. Toxic love yang terakhir, toxic love menarik diri dan membangun tembok emosi. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 5, tapi bagian yang terakhir, bagian D. Dikatakan, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tidak dendam. Apa itu dendam? Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dendam itu artinya begini, berkeinginan keras untuk membalas. Atau menaruh perasaan ingin membalas. Jadi dendam itu kalau mau didefinisikan, dendam itu adalah rasa marah yang tidak terlampiaskan atau tidak tersalurkan. Sehingga di dalam hati menjadi sebuah sifat atau keinginan untuk membalas perbuatan orang lain. Jadi rasa marah yang tidak terlampiaskan atau rasa marah yang tidak tersalurkan itu jadi sebuah keinginan untuk membalas. Itu artinya dendam. Nah, seperti yang tadi saya katakan saudara, beberapa orang itu ketika dalam pernikahan dan terjadi konflik, ya dendam itu bisa dilampiaskan dalam dua hal. Yang pertama itu dendam itu bisa dilampiaskan dalam bentuk marah-marah. Ya membalas pasangan, marah. Tapi ada yang dilampiaskan dalam bentuk membangun tembok emosi. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu ada sebuah istilah namanya stone walling. Menjadi dinding batu. Nah, jadi toxic love yang keempat, itu menarik diri dan membangun tembok emosi. Jadi dalam hubungan pernikahan, kalau pasangan suami istri itu secara berulang terbiasa melakukan toxic love yang pertama, menuntut dengan egois, lalu berimbas toxic love yang kedua, menghina dan mengkritik dengan kasar, tidak sopan. Lalu yang ketiga, saudara meningkat
Toxic love yang ketiga yaitu sering menyemburkan kemarahan. Saudara, maka itu akan menjadikan pasangan suami istri itu saling menyakiti. Dan apa yang terjadi kalau pasangan itu menyimpan atau seseorang itu menyimpan kesalahan, itu menjadi dendam. Nah, dendam itu, ingat, rasa marah yang tidak terlampiaskan atau tersalurkan. Kemarahan yang terpendam yang gak selesai. Gak terlampiaskan atau gak tersalurkan. Nah, dendam itu salah satu manifestasinya adalah membangun tembok emosi. Atau menarik diri. Dendam itu manifestasinya bisa macam-macam, tapi hari ini saya ingin mengkerucutkan dalam bentuk membangun tembok emosi atau menarik diri. Jadi di titik ini pasangan itu saling menarik diri atau seseorang itu menarik diri dan membangun tembok emosi. Dengan apa? Bersikap diam dan membisu. Itu istilahnya stonewalling, menjadi dinding batu. Apa itu stonewalling? Stonewalling itu dalam hubungan ketika seseorang itu menolak untuk berkomunikasi dan menolak untuk bekerja sama dengan pasangannya dan menjadi seperti dinding batu. Pada saat ini suami istri sudah memisahkan diri secara emosi atau menutup diri secara emosi. Dan keduanya mungkin bisa saling berjumpa setiap hari, mungkin masih saling ngomong, tapi sudah tidak lagi ada percakapan heart to heart. Jadi ngomong itu cuma sebatas permukaan. Tapi gak ada lagi komunikasi yang mendalam dari hati ke hati. Pasangan sehat itu harus bisa berkomunikasi dengan dalam dari hati ke hati. Nah, kalau dalam konflik sikap stonewalling atau menarik diri, membisu, itu terlihat ketika salah satu itu menarik diri ya dan tidak lagi membicarakan masalah itu. Bersikap tidak peduli, acuh tak acuh, ya bahkan menganggap itu bukan masalah besar, gak usah dibicarain. Mengalihkan ke topik yang lain, berusaha menyibukkan diri dengan kesibukan, mengabaikan ketika pasangan itu mulai mengajak bicara dari hati ke hati, bersikap tidak peduli, mengalihkan topik dan sebagainya. Menarik diri, membisu, mendiamkan. Anda mulai menolak berkomunikasi. Bahkan Anda mulai meremehkan. Seolah-olah enggak perlu dibicarakan. Saudara. Nah sekali lagi, saudara. Sikap menarik diri dan membangun tembok emosi itu adalah toxic love. Itu merusak pernikahan, saudara. Kenapa beberapa orang membangun tembok emosi? Beberapa alasan. Yang pertama karena ingin menghukum pasangan. Ya, beberapa orang itu bisa menyemburkan kemarahan, tapi juga bisa menarik diri dengan mendiamkan pasangan. Dan itu bisa berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ada yang sampai berbulan-bulan, Sur. Mendiamkan pasangan. Gitu ya. Mereka percaya bahwa pasangannya harus tahu kesalahannya tanpa dibicarakan. Nah, jadi pasangannya yang menerima perilaku ini, itu akan frustasi, marah, merasa diabaikan, bahkan beberapa orang merasa tidak berdaya, merasa putus asa di dalam hubungan. Jadi beberapa orang melakukannya karena ingin menghukum pasangan. Saudara, beberapa orang melakukannya karena memang gak terbiasa mengungkapkan perasaan atau gak bisa ungkapkan perasaan. Gitu ya, gak terbiasa ungkapan perasaan, gak terbiasa mengungkapkan dari hati ke hati. Nah beberapa orang membangun tembok emosi karena tiap kali, karena kapok, lebih tepatnya kapok. Karena tiap kali kalau dia itu membicarakan sesuatu dari hati ke hati, dia selalu menerima konsekuensi yang buruk. Mungkin dimarahi apa dan sebagainya, sehingga dia kapok, dia menutup diri, ya, dia berhubungan terhadap pasangan itu cuman nggak dalam, tapi ya sebatas permukaan saja. Ya, cuman percakapan yang sehari-hari tapi nggak ada percakapan yang mendalam. Saudara, karena dia kapok.
Tapi ada yang melakukan perilaku ini karena ingin apa saudara? Mengontrol pasangannya, mendominasi hubungan. Nah ini berbahaya saudara. Perilaku menarik diri dan membangun tembok emosi itu menyebabkan sakit hati, marah, bingung, frustasi, putus asa. Orang yang menerima perlakuan ini bisa sampai di titik putus asa, merasa gak berdaya, bingung, merasa gak berharga karena merasa gak dipedulikan. Gitu ya. Tapi bukan hanya, yang sengsara bukan hanya yang diperlakukan, yang melakukan stonewalling, yang melakukan toxic love yang keempat ini, mendiamkan dan memisu, itu juga sengsara saudara. Itu juga sengsara, tidur gak bisa tidur. Karena apa? Karena dia menarik diri dari keintiman. Dia menarik diri dari apa ya? Kedekatan dengan pasangannya. Jadi bukan hanya yang sengsara yang diperlakukan, tapi yang melakukan itu juga sengsara saudara. Apa yang harus Anda lakukan saudara? Kalau hari ini Anda melihat ada perilaku berulang tentang toxic love yang keempat, saudara berhenti. Jangan dilakukan. Itu merugikan pasangan Anda dan merugikan Anda. Menyengsarakan pasangan dan membuat Anda juga sengsara. Anda yang melakukan stonewalling itu juga tambah sakit hati. Tambah marah. Karena pasangan Anda bukannya sadar, gitu ya. Tapi pasangan Anda juga jadi frustasi, jadi bingung. Jadi sikap menarik diri ini merusak hubungan, merusak pernikahan. Bahkan ada seorang ahli di dalam relationship mengatakan, seorang dokter mengatakan kalau sudah di titik ini, kalau 4 perilaku toksik ini ada dan sampai di titik terakhir, itu biasanya nggak lama lagi biasanya akan menuju kepada kehancuran dalam pernikahan. Saudara, bagaimana yang harus Anda lakukan, saudara? Berhenti melakukan sikap menarik diri atau membisu. Yang Anda lakukan adalah selesaikan dengan pasangan. Kalau ada sebuah isu, selesaikan. Saya memberikan tips. Saya tutup dengan tips. Yang pertama, mulailah dengan Anda menyatakan perasaan Anda. Katakan dengan kalimat pasif, saya merasa. Jadi tidak memberikan label, tidak menghina, tapi katakan dengan saya merasa. Contoh, aku rasa jengkel karena engkau membuat kamar berantakan setelah aku bersihkan. Nah, aku merasa jengkel. Jangan ngomong dasar jorok, dasar egois. Kamu gak tahu kalau aku udah capek, beresin kamu berantakin lagi. Hindarkan itu tapi ungkapkan perasaan, aku merasa jengkel. Aku merasa jengkel karena engkau pulang malam tanpa memberitahu. Aku merasa jengkel karena engkau memutuskan sesuatu tanpa pertimbanganku. Aku merasa sakit hati karena engkau berbohong kepadaku. Aku merasa kecewa karena kamu lupa ulang tahun pernikahan kita. Aku merasa gak dihargai karena makananku karena masakanku tidak engkau sentuh sama sekali. Aku merasa, saya dengan pasangan mengembangkan dari sejak saya awal menikah. Mengembangkan, aku merasa. Ungkapkan, sekalipun itu perasaan negatif. Ungkapkan, aku marah karena begini. Itu mengungkapkan perasaan. Jadilah terbiasa untuk mengungkapkan perasaan. Yang kedua, berbaikan. Jangan menarik diri, membangun tembok emosi. Berbaikanlah. Nah, di sini perlu untuk ada permintaan maaf. Ucapkan permohonan maaf. Ucapkan kata ajaib ini. Aku minta maaf. Ini sulit kadangkala. Saudara, ini sulit, khususnya bagi suami. Ini sulit, ngomong sorry itu sulit. Karena apa? Anda meletakkan ego ke lantai lalu Anda injak-injak, itu gak gampang minta sorry.
Ya, tapi ini kata yang ajaib. Saudara. Nah, kalau minta maaf itu harus spesifik. Karena pasangan kita nggak bisa menerima, ya aku minta maaf ya untuk semuanya. Nah, nggak bisa. Minta maaf untuk apa? Jadi saudara harus nyatakan penyesalan. Lalu saudara harus terima tanggung jawab atau ambil tanggung jawab, jangan menyalahkan orang lain. Ada orang minta maaf tapi nyalahin. Ya aku minta sorry, aku sudah berbuat kasar, tapi aku kasar begini karena kamu begini, begitu. Nah itu bukan minta maaf, itu namanya ngajak bertengkar lagi. Gitu ya, ambil tanggung jawab, ya aku minta maaf karena aku berbuat begini, titik. Jangan, tapi aku berbuat gini karena kamu begini sih, karena kamu begitu. Jangan, itu namanya ngajak bertengkar lagi. Jangan menyalahkan, tapi terima tanggung jawab, ambil tanggung jawab. Lalu perbaiki kesalahan. Ya tanyakan apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Berusahalah mengubah perilaku. Dan yang terakhir, minta pengampunan. Jadi harus spesifik, minta maaf untuk apa? Ya, terima tanggung jawab, perbaiki kesalahan, ubahlah perilaku, minta pengampunan. Yang terakhir saudara, ampuni, let go. Saudara, mengampuni dan melupakan. Jangan membangkit-bangkit perkara, jangan mengingat kesalahan. Anda mungkin gak lupa kesalahan pasangan, tapi jangan diingat-ingat terus. Jangan dimuncul-munculkan terus. Ada amin? Saudara, saya bermaksud menyampaikan firman Tuhan ini untuk kita berkaca. Pernikahan kita, hubungan kita, itu precious. Mari kita sama-sama, saudara dalam kesempatan ini, kita melakukan apa yang namanya kasih. Kita belajar untuk mengasihi. Di dalam pernikahan, ada 3 tujuan pernikahan, saya tutup dengan ini. Yang pertama adalah menghasilkan keturunan ilahi. Tujuan pernikahan di hadapan Tuhan adalah supaya Anda bisa mendidik anak Anda serupa dengan Tuhan, serupa dengan Yesus. Tapi tujuan kedua adalah di dalam pernikahan kita itu mengalami yang namanya perubahan karakter. Kita belajar yang namanya mengasihi. Itu namanya sekolah karakter. Di dalam pernikahanlah kita ini belajar yang namanya pengorbanan, mengalah. Di dalam pernikahan ketika kita punya anak, kita biasanya itu makan gak pernah disisain. Begitu punya anak, makanan kesukaan itu Anda mau habiskan, begitu anak mau Anda kasih. Betul gak? Di dalam pernikahanlah kita ini belajar yang namanya mengasihi. Terjadi yang namanya perubahan karakter. Tujuan pernikahan yang ketiga adalah kita ini menggenapi rencana Allah di dalam pernikahan. Melalui pernikahan Tuhan ingin kita ini menggenapi rencana Tuhan dalam hidup ini. Tujuan kenapa kita ini ada di muka bumi ini. Ada amin? Nah, pernikahan kita ini berharga. Di dalam pernikahan kita ini belajar mengasihi. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu tidak kasar. Kasih itu tidak mudah marah. Dan kasih itu tidak dendam. Toxic love sebaliknya. Kasih itu menuntut, toxic love itu menuntut dengan egois. Toxic love itu mengkritik dengan tidak sopan dan menghina. Toxic love itu menyemburkan kemarahan. Melampiaskan kemarahan. Dan yang terakhir, toxic love itu menarik diri dan membangun tembok emosi. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.